Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita, untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbicara tentang malaikat Allah, mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakannya. Selama ini kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita pelajari di sekolah, misalnya tugas dari malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, tugas malaikat Mikail sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di bumi, dan lain sebagainya. Selain dari itu, ternyata ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yakni mendoakan manusia yang mengerjakan kebaikan. Lalu, apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Ketahuilah, wahai saudaraku semuanya, doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua tahu, malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat kepada Allah. Siapa saja golongan manusia yang sangat beruntung tersebut? 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Tidur dalam keadaan suci adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena menggambarkan kesucian spiritual dan fisik seseorang sebelum memasuki dunia mimpi. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci akan ditemani oleh malaikat di dalam pakaiannya. Malaikat tersebut tidak akan meninggalkannya hingga bangun dari tidurnya. Saat itu malaikat akan berdoa untuknya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya yang telah tidur dalam keadaan suci. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi orang-orang yang menjaga kesucian spiritual mereka sebelum tidur dengan perlindungan dan doa dari para malaikat. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat dalam keadaan suci adalah salah satu bentuk ketaatan yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan bahwa saat seseorang duduk menunggu waktu sholat dengan kesabaran dan dalam keadaan suci, para malaikat akan mendoakan rahmat dan ampunan baginya. Doa mereka adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ampunan dan rahmat kepada orang yang telah bersiap-siap untuk beribadah. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kebersihan spiritual dan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dihargai dengan doa dan perlindungan dari malaikat. 3. Orang yang berada di shaf depan dalam sholat berjamaah. Berada di shaf depan dalam sholat berjamaah adalah posisi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan bahwa para malaikat bersholawat kepada orang-orang yang berada di shaf depan. Ini menunjukkan bahwa posisi ini tidak hanya dihormati oleh manusia tetapi juga oleh malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di shaf depan menandakan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dan menjadi bagian dari kelompok yang mendapat berkah dan perlindungan. Keutamaan ini menegaskan pentingnya memilih posisi terdepan dalam ibadah untuk mendapatkan rahmat dan pahala yang lebih besar. 4. Orang yang menyambung shaf saat sholat berjamaah. Menyambung shaf dalam sholat berjamaah adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk menjaga kesatuan umat muslim. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang mengisi celah di antara shaf tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kesatuan dalam ibadah dan memberikan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa peningkatan derajat. Malaikat juga bersyalawat kepada mereka yang menjaga solidaritas umat muslim dalam sholat berjamaah, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai upaya mereka dalam menjaga persatuan dan ketaatan dalam beribadah. 5. Orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengajarkan bahwa Rasulullah bersabda, jika imam mengucapkan, Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ucapkanlah amin, karena barang siapa ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan malaikat, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ucapan amin setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang penuh berkah dan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cara bagi umat muslim untuk mendapatkan ampunan dan berkah darinya. Malaikat yang senantiasa bersama umat muslim akan mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu, menegaskan bahwa setiap langkah kebaikan akan mendapatkan perhatian dan berkat dari para malaikat.
6 orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, para malaikat akan selalu bersholawat kepada seseorang selama dia tetap di tempat sholatnya, selama dia belum melakukan apa yang membatalkan wudunya. Menjaga posisi di tempat sholat setelah selesai sholat merupakan tanda dari kesungguhan seseorang dalam beribadah dan menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat akan terus mendoakan dan memberkahi orang tersebut, memohonkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda penghargaan atas kesetiaan dan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban agama. 7 orang yang melakukan sholat subuh dan asyar berjamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, para malaikat berkumpul pada waktu sholat subuh, kemudian malaikat yang menggantikan mereka di malam hari tetap tinggal di sisi manusia hingga sholat subuh naik ke langit. Dan malaikat yang menggantikan yang tinggal tetap tinggal bersama mereka manusia hingga sholat asyar naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui tentang mereka, bagaimana kamu meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang kepada mereka ketika mereka sedang sholat dan kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang sholat. Sholat subuh dan asyar berjamaah adalah bentuk ketaatan yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya. Kehadiran malaikat yang senantiasa mengawasi dan mendoakan umat muslim saat melaksanakan ibadah menunjukkan betapa pentingnya menjaga ibadah dengan baik dan penuh kehusyukan. 8 orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan adalah doa yang akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut mengucapkan, amin, dan dia mendapatkan apa yang dimintanya. Mendoakan saudara tanpa sepengetahuan mereka adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena menunjukkan rasa peduli dan kasih sayang antar sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat status dan memberkahi orang-orang yang mengamalkan kebaikan ini dengan doa yang diampuni dan dikabulkan olehnya, serta didoakan oleh malaikat sebagai bentuk penghargaan atas kebaikan yang dilakukan. 9 orang yang berinfak atau memberi sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Memberikan sedekah adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena menunjukkan sikap murah hati dan kepedulian terhadap sesama. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya akan mendoakan kebaikan bagi orang yang gemar berinfak, memohonkan berkah dan keberkahan atas kebaikan yang dilakukan. 10 orang yang makan sahur sebelum puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Sahur adalah tindakan sunnah yang dianjurkan bagi umat muslim sebelum memulai puasa pada bulan Ramadan atau puasa sunnah lainnya. Menjaga kebiasaan sahur menunjukkan ketaatan dan kecintaan dalam menjalankan ibadah puasa, yang kemudian mendapatkan perhatian dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta doa dan perlindungan dari malaikatnya. Hal ini menegaskan pentingnya menjalankan ibadah dengan sepenuh hati untuk mendapatkan berkah dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. 11 orang yang menjenguk orang sakit. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya yang sakit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersholawat kepadanya pada siang hari, dan begitu juga pada malam hari, hingga matahari terbit dan terbenam. Menjenguk orang sakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat status dan memberkahi orang-orang yang mengunjungi orang sakit dengan doa yang dikabulkan dan diiringi dengan perlindungan dan rahmat dari malaikatnya sebagai tanda penghargaan atas kebaikan yang dilakukan. 12 orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang abid
ahli ibadah, bagaikan keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada sesama akan mendapatkan penghargaan dan pujian dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk malaikat yang senantiasa bersyalawat atas mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya berbagi ilmu dan kebaikan sebagai bentuk ibadah yang diberkahi dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.